Panjang lintasan kereta api di Indonesia hingga tahun 2024 mendatang ditargetkan bakal mencapai 7.450 km. Hal ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Assalamualaikum semuanya. Percepatan pembangunan infrastruktur yang dikebut pemerintah bukan hanya jalan tol. Jalur rel kereta api juga dikebut pengerjaannya. Melihat ini juga jalur bebas hambatan kedua selain jalan tol yang menyerap banyak sekali penumpang. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. PLT Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulma Fendi pada Rabu 7 September 2022 mengatakan panjang jalur kereta api tahun 2024 sebesar 7.450 km sepur dan sudah tercapai 6.466 km. Dari rencana kerja pemerintah tahun 2023, Direktorat Jenderal Perkeretaapian ada 3 mayor proyek yang akan dikerjakan, mulai dari kereta api Makassar Parepare, dukungan perkeretaan Padalarang dan Bandung, serta sistem angkutan umum perkotaan pada 6 wilayah di metropolitan Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar. Selain itu, Zulma Fendi juga mengungkapkan target kondisi jalur kereta api kategori 1 dan 2 pada tahun 2024 mencapai 94%, sedangkan realisasi pada tahun 2021 sudah mencapai 90,6%. Adapun jumlah kota metropolitan berbasis kereta api pada tahun 2024 ditargetkan pada 6 kota mulai dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, di mana saat ini sudah terrealisasi pada 5 kota. Dengan target lainnya, rasio kecelakaan kereta api per 1 km 0,22%, sudah terrealisasi 0,23%, serta target rata-rata on-time performance atau ketepatan waktu 82% dengan realisasi 91% pada tahun 2021. Jika mengutip keputusan Menteri Perhubungan nomor 296/2020 terkait rencana induk perkeretaapian nasional, target jaringan layanan perkeretaapian nasional mencapai 10.524 km yang berada di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, termasuk jaringan kereta api perkotaan. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengajak investor dari negara mitra dan swasta untuk turut berinvestasi dalam pengembangan bisnis kereta api di Indonesia. Terlebih, menurut Direktur Sarana Perkeretaapian Kemenhub Jarod Triwardono, mitra yang terlibat dalam industri perkeretaapian di Indonesia berpeluang besar meraup manfaat karena kebutuhan pembangunan yang cukup besar. Hingga hari ini, pihaknya masih mengupayakan untuk mengejar target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 mengenai capaian target pembangunan rel kereta api tahun 2024 sepanjang 7.451 km dan TIK 94%. Dalam rangka memenuhi target pembangunan tersebut, DJKA sudah menyiapkan perangkat regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang akomodatif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sudah mengamanahkan bahwa sektor perkeretaapian harus diselenggarakan secara terbuka dan multi-operator. Oleh sebab itu, karena mendorong mitra-mitra potensial untuk turut berpartisipasi dalam sektor ini. Lebih lanjut,
terdapat 3 skema yang dapat dilakukan oleh mitra strategis dalam berkontribusi membangun perkeretaapian di Indonesia. Yang pertama, hubungan kemitraan dapat diselenggarakan dalam kerangka kerjasama perdagangan. Kerjasama perdagangan ini dapat dilakukan melalui perdagangan bahan baku, material, dan sarana perkeretaapian yang selama ini juga telah dilakukan dengan berbagai mitra mancanegara. Yang kedua, skema pendanaan infrastruktur juga menjadi bentuk kemitraan yang sangat strategis untuk dapat berkolaborasi dalam membangun perkeretaapian di Indonesia. Terkait skema pembiayaan infrastruktur, ia menyebut bahwa besaran pendanaan yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2030 mencapai 65 miliar dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, skema kerjasama yang ditawarkan kepada mitra-mitra strategis dari negara-negara sahabat adalah melalui kerjasama penelitian dan pengembangan. Ditargetkan besaran kebutuhan pembiayaan tersebut terpenuhi sebanyak 64% dari investasi swasta dan 36% dari APBN. Upaya pelibatan swasta melalui skema investasi tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan yang mengedepankan kerjasama dengan badan usaha melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha. Guna mendukung hal tersebut, telah dibentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan jaminan kepada skema pembangunan KPBU. Oleh sebab itu, Jarod menyampaikan kepada mitra-mitra strategis dan potensial agar tidak perlu khawatir mengenai kelaikan investasi di Indonesia. Dengan dikebutnya semua infrastruktur di Indonesia akan semakin memperlancar arus lalu lintas di berbagai sektor, sehingga masyarakat bebas memilih moda transportasi untuk melakukan perjalanan. Jalan tol saling tersambung, jalur kereta api semakin panjang dan lengkap, bandara ada di berbagai daerah, dan pelabuhan diperbanyak, serta jalan arteri terus diperbaiki kualitasnya, dan duplikasi jembatan maupun pembangunan jembatan baru, semua ini akan memperlancar arus lalu lintas di Indonesia, dari darat, laut, dan udara, sehingga kemajuan Indonesia sudah di depan mata. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.